Lillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga kita bisa manfaatkan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Inilah yang saat ini kita bermuhasabah, merenungkan diri, merenungkan segala apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Karena takwa ini adalah kunci dari kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dengan takwa manusia akan hidup secara terencana. Dengan takwa hidup kita senantiasa ada solusi. Karena dengan ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita jalan, solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Karena Allah telah mengkaruniakan kepada manusia kemampuan akal dan pikiran, sehingga dia akan senantiasa mencari jalan dalam mengatasi semua masalah yang dihadapi. Nah, takwa ini ada dua hal yang para mufassir menjelaskan bahwa bertakwa kepada Allah ini adalah ada dua sisi. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Dan sisi yang kedua adalah takwa itu berarti juga mencegah dari segala perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu hidup manusia tidak lepas dari tiga waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah sejarah yang telah kita ukir dengan berbagai aktivitas kehidupan kita. Tentu kita masing-masing akan merefleksikan atau merenungkan apa saja dari sepanjang hidup ini yang sudah kita lakukan. Mungkin kalau kita melakukan kebaikan sudah enggak terlalu kita pikirkan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lalui pada masa yang lalu, itulah yang menjadi problem bagi kita. Apakah perbuatan masa lalu ini akan diampuni oleh Allah tanpa kita memohon ampun? Ini sangat mustahil ya. Nah, maka masa lalu itu hanya bisa bagi kita untuk seperti halnya kita mengendarai sebuah kendaraan. Maka fokus kita bukan kepada masa lalu, tapi fokus kita adalah ke masa depan yang harus kita persiapkan.
Jangan sampai kendaraan yang kita kendarai ini akan berbahaya karena kita selalu menengok ke belakang, melihat ke yang lalu. Filosofi spion itu dalam kendaraan yang kita miliki itu adalah hanya untuk melakukan suatu kontrol supaya apa yang telah kita lakukan itu tidak membahayakan. Nah, sehingga yang lalu ini upayanya adalah diperbaiki sehingga di masa yang akan datang akan lebih baik. Nah, hari ini adalah PR yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan, karena tiada yang bisa kita selesaikan dari hari ini kecuali yang terbaik. Nah, masa yang lalu, masa yang akan datang, ini adalah masa yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dalam surat Ad-Duha dikatakan walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairu laka minal ula, dalam surat di sana disebutkan walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat ini adalah yang kekal, yang abadi. Kalau dunia ini adalah sebatas usia dari manusia. Sekalipun manusia itu mampu bisa hidup lama, tapi itu adalah sangat dibatasi dengan usia ataupun waktu kesempatan yang kita miliki. Sedangkan kehidupan akhirat tidak ada batasnya, dan itu adalah harus diutamakan. Walal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairu laka minal ula, dalam surat Ad-Duha. Kemudian al-a'la adalah kehidupan yang kekal, yang abadi, sehingga harus didahulukan. Dalam riwayat disebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dia harus dengan ilmu juga. Dan apabila manusia menghendaki kedua-duanya, maka dia harus memperjuangkan kedua-duanya supaya dengan ilmu juga. Ilmu akhirat, kehidupan akhirat yang itu adalah ghaib. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, dan itu merupakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang gaib ini adalah menjadi satu inti dari keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan akhirat ini adalah satu yang gaib, yang harus kita imani. Karena kalau sudah tidak beriman kepada adanya kehidupan akhirat, manusia akan lepas dari kontrol untuk senantiasa mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Maka di akhir ayat ini, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dunia ini saja teknologi sudah sangat canggih, kita bisa direkam dari apa saja yang kita lakukan, itu termasuk juga rekam jejak kesehatan kita. Alat-alat modern tentang kesehatan sudah banyak yang ada. Kalau di dalam tubuh kita ada makhluk atau benda-benda apa saja, itu bisa terdeteksi karena ada historinya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, Allah sangat teliti terhadap apa yang telah kita kerjakan. Maka di ayat yang lain dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, tercatat sekecil apapun, sekecil 10 nano ya, kalau corona ini, itu tercatat. Demikian juga kejelekan dan kebaikan kedua-duanya itu tercatat dengan rapi. Sehingga kita harus senantiasa berusaha
sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, semoga awal Ahad pagi ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai muhasabah bagi kita, sehingga kita bisa introspeksi diri, manajemen waktu, menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk hari akhirat. Tiada yang bisa menolong kecuali diri kita masing-masing untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.